Mungkin ada pertanyaan mengenai mengapa sih kita itu harus bermazhab? Apakah kita bisa memilih mazhab hanya berdasarkan kepada pemikiran kita semata, atau bahkan bisakah kita tidak bermazhab sama sekali? Toh juga ada orang yang tidak beragama sama sekali, atau bahkan yang tidak bertuhan sama sekali. Terus kenapa saya harus memilih mazhab? Nah, perbincangan tentang itu termasuk pula kedudukan syariat, akhlak, fikih, usul fikih itu seperti apa? Itu dijelaskan dalam buku Murtada Mutahari ini yang berjudul Usul Fikih dan Fikih. Apa itu usul fikih? Nah, buku ini terbagi secara garis besar ke dalam dua hal, yaitu yang pertama, bagian pertama itu bicara tentang usul fikih yang terdiri dari 8 bab, dan yang kedua bagiannya itu berbicara tentang fikih juga terdiri dari 8 bab. Berarti total dari bab buku ini adalah 16 bab. Izinkan saya menjelaskannya kurang dari 15 menit mengenai buku ini. Yang pertama adalah usul fikih. Usul fikih itu adalah metodologi istimbat dalam Islam, atau istimbat itu penarikan hukum-hukum Islam. Berbicara mengenai kaidah-kaidahnya, bagaimana hukum Islam itu bisa diterapkan. Adapun tujuannya itu adalah untuk menetapkan hukum syara tersebut, atau syara itu kan akar kata dari syariat ya. Dalil-dalil yang terperinci. Nah, pertanyaan kemudian apa itu syariat? Nah, syariat itu bukan konstitusi analoginya ya. Syariat itu adalah kalau kita misalnya merujuk misalnya untuk mempermudah pemahaman saja ya. Bukunya Thomas Aquinas, seorang pendeta di abad pertengahan Eropa yang membagi kategorisasi hukum itu ke dalam 4, yaitu lex aeterna, lex divina, lex humana, dan lex scripta. Nah, syariat itu adalah lex aeterna atau hukum yang langsung dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Bukan lex scripta, yaitu hukum tertulis, bukan lex divina, kitab suci, bukan pula lex humana atau akal kita, tetapi hukum yang memang langsung dibuat oleh Tuhan, itulah syariat. Nah, syariat ini misalnya kalau teman-teman membaca buku Dahulukan Akhlak di Atas Fikih yang tadi sudah diresensi itu adalah terdiri atas 3 hal, yaitu akidah, akhlak, dan fikih yang saling berkorespondensi satu sama lain walaupun bukan merupakan hubungan kausalitatif sebagaimana pertanyaan Kak Andra tadi. Apakah ini sebab akibat atau seperti apa relasinya antar akidah, akhlak, dan fikih ini? Nah, sementara kalau usul fikih itu berkaitan dengan bagaimana hukum Islam itu ditarik atau ditemukan. Nah, misalnya kalau kita kaitkan dengan konteks hukum positif, usul fikih itu adalah penemuan hukum atau metodologi menemukan hukum itu sendiri. Nah, di dalam usul fikih juga dijelaskan tentang prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu sendiri seperti apa, bagaimana penarikannya, siapa yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan istimbat hukum Islam itu sendiri. Jadi tidak semua ya, tetapi harus mujtahid. Apa itu mujtahid? Mujtahid adalah seseorang yang telah sampai pada gelar menemukan ijtihad atau penemuan hukum. Biasa juga disebut sebagai fuqaha. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan, bisakah saya berislam tanpa bermazhab? Itu artinya ketika kita berislam tanpa bermazhab, dengan kata lain, kita menyatakan diri sebagai seorang mujtahid atau seseorang yang dapat melakukan istimbat hukum. Padahal kita tahu bahwa untuk sampai pada gelar mujtahid itu harus menguasai 40 cabang ilmu yang dites melalui lembaga keulamaan. Misalnya kalau di Iran itu disebut sebagai lembaga para fuqaha, yang kemudian kita kenal ada konsep-konsep wilayatul faqih itu berawal dari institusi keulamaan di Iran itu. Jadi tidak semua orang bisa melakukan istimbat hukum. Itu artinya kita menuruti hawa nafsu kita dalam beragama. Misalnya perdebatan mengenai 1 Ramadan kemarin. Muhammadiyah mungkin yaitu hari ini. Nah, oke, pemerintah walaupun cuma 1% hilal yang muncul di wilayah yuridiksi Indonesia, dalam hal ini di Aceh, pemerintah menetapkan bahwa 99% wilayah lain Indonesia juga 1 Ramadan pada 1 Maret. Ini juga merupakan kesimpulan hukum yang cukup kontroversial karena umumnya itu adalah 1 Ramadan ditetapkan ketika sebagian besar wilayah Indonesia itu sudah melihat hilal. Ini kan baru Aceh ujung gitu. Tetapi kita harus mengikuti misalnya marja taklid kita masing-masing. Misalnya ketika saya berdiskusi dengan salah satu ustadz, ia menyebutkan bahwa di dalam
ijabi itu mengikuti marja taklid dari Ali Khamenei, yang mana Ali Khamenei berfatwa bahwa untuk penetapan satu Ramadan itu mengikuti pemerintah masing-masing. Ini berbeda misalnya pada Abi Alul Bait yang berpuasa pada tanggal 2 Maret. Nah, itu adalah dua perbedaan pendapat dalam penarikan hukum-hukum Islam dalam hal ini penentuan satu Ramadan. Tetapi it's okay kalau kita dahulukan akhlak di atas fikih, itu tidak akan menjadi sebuah perdebatan. Karena itu merupakan misalnya dalam hadis Rasulullah, perbedaan di antara umatku atau ikhtilaf di tengah umatku itu adalah rahmat. Jadi silakan teman-teman memilih bukan berdasarkan kepentingan hawa nafsunya. Misalnya kalau kepentingan nafsu adalah saya tanggal 2 pi saja deh puasa karena supaya cuma 29 hari puasa maybe ya. Tetapi memilih berdasarkan ya kita ikutnya ke marja taklid siapa, ke ulama mana kita berpatokan. Sederhananya gini aja, misalnya kalau kita bicara profesor, kita ikuti profesor siapa analoginya. Karena kalau kita tidak mengikuti satu profesor pun, itu artinya kita mendaku diri sebagai seorang ahli, sebagai seorang profesor. Padahal kita misalnya baru S2 misalnya atau S1 bahkan. Nah, itu mungkin analogi sederhana dalam menetapkan mazhab mana atau marja taklid mana yang akan kita ikuti. Nah, adapun sumber-sumber dalam fikih itu yang dipelajari dalam usul fikih adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma atau konsensus para ulama dan ijtihad. Al-Quran yaitu sumber primer dalam hukum Islam. Kemudian Sunnah. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diucapkan Nabi, dilakukan atau dikonfirmasi oleh Nabi. Walaupun dia tidak pernah ucapkan, tidak pernah lakukan, tapi diizinkan oleh Nabi untuk dilakukan, itu merupakan bagian dari sunnah. Sementara ijma adalah kesepakatan para ulama. Dan ijtihad adalah penalaran atas istimbat hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Terus kita bisa tidak melakukan ijtihad? Belum bisa karena kita ini belum dikategorikan sebagai mujtahid. Kita hanyalah orang yang ikut pada mujtahid. Nah, selanjutnya di dalam buku ini juga menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam itu sendiri. Misalnya tentang apakah kebenaran Al-Quran itu dapat nasik atau dimansub, apakah ada ayat-ayat yang bisa dihapus dan sebagainya. Itu adalah perdebatan-perdebatan para fuqaha. Misalnya juga tentang perdebatan hadis. Apakah kita harus menerima hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang yang kemudian disebut sebagai kabar al-wahid, atau apakah kita harus menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang yang pernah melakukan maksiat, misalnya peminum atau pezina. Di dalam konteks hadis atau ilmu rijal, kita harus berhati-hati mengikuti hadis-hadis tertentu karena kita tahu bahwa ketika kita berbicara sejarah, sejarah ditulis oleh para pemenang, dan yang mana para pemenang dalam sejarah kelam umat Islam itu kita tahu ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah yang mana memanipulasi hadis demi kepentingan para penguasa. Nah, selain itu, yang juga merupakan isu atau subjek mater dalam hukum Islam adalah persoalan-persoalan mengenai perintah dalam Al-Quran, larangan-larangan dalam Al-Quran, redaksi umum dan khusus, termasuk kepada pemahaman-pemahaman Al-Quran yang tersirat maupun yang tersurat, atau yang biasa kita sebut sebagai ayat-ayat mutasabihat. Nah, selanjutnya masuk ke dalam kebagian kedua, yaitu tentang fikih atau jurisprudensi. Nah, berbeda dengan usul fikih, fikih itu adalah penerapan praktisnya. Oke, kalau usul fikih adalah metodologi penemuan hukum Islam, fikih adalah penerapan praktis dari hukum Islam itu sendiri, yang mana sangat-sangat bersifat amali atau praktis. Nah, di dalam bab-bab selanjutnya, Murtada Mutahari menjelaskan tentang sejarah singkat dari fikih dalam Islam itu sendiri, yaitu tentu kita tahu bahwa fikih yang paling paripurna adalah fikih di zaman Rasul, kemudian fikih di zaman sahabat, kemudian fikih di zaman tabi'in, kemudian fikih di zaman tabi'in, kemudian fikih di zaman para imam mazhab, yaitu 5 mazhab mayor dalam Islam, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari, yang mana kita tahu 2 dari ulama besar Sunni itu belajar pada Imam Ja'far Asy-Syadiq yang merupakan generasi ke-6 dari turunan Imam Ali, yang mana kita tahu Imam Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, anak dari Nabi Muhammad SAW, dan sampai kepada perdebatan fikih dalam mutakhirin atau ulama-ulama mutakhirin. Misalnya kalau kita merujuk kepada ulama-ulama
ketika Imam Mahdi itu telah digaibkan. Nah, di dalam pembahasan fikih juga itu berbicara tentang 4 garis besar. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih para ulama-ulama terdahulu, itu berbicara tentang 4 garis besar, yaitu fikih ibadah, kemudian fikih tentang perjanjian, kemudian fikih kepada dorongan sepihak, dan fikih terhadap hukum-hukum praktis. Itu aja 4 garis besar dalam fikih Islam. Yang pertama, fikih ibadah. Saya menyarankan teman-teman baca buku Jawad Amuli yang berjudul Daras Fikih Ibadah. Menurut saya itu merupakan top 10 buku yang teman-teman harus baca sebelum teman-teman mati. Itu di samping keadilan ilahnya Murtada Mutahari yang sifatnya teoritis, kalau mau yang sifatnya praktis baca Daras Fikih Ibadah. Itu menarik sekali buku tersebut. Nah, di situ dijelaskan tentang apa sih makna-makna di dalam setiap peribadatan, yaitu apa makna filosofisnya, sholat, haji, zakat, puasa. Itu kenapa kita harus seperti itu? Kenapa harus ada fikih-fikih tertentu, perintah-perintah tertentu di dalam melaksanakan ibadah kita? Apa landasannya? Baik itu dalam gerakan, bacaan, maupun pemaknaannya. Itu dijelaskan. Nah, selanjutnya fikih juga itu membahas tentang perjanjian. Ini sudah masuk misalnya di dalam kurikulum Fakultas Hukum Indonesia. Nah, kami sementara menyusun buku tentang hukum Islam yang akan diajarkan di permata kuliahan hukum Islam di Fakultas Hukum Unhas, yang mana juga akan memasukkan tentang fikih ibadah yang masih sangat jarang dibahas dalam mata kuliah hukum Islam di Fakultas Hukum di Indonesia. Nah, berbeda misalnya dengan perjanjian akad, itu sudah sangat banyak dibahas tentang waris, tentang wakaf, dan sebagainya. Termasuk pula tentang hukum keluarga Islam dan hukum pernikahan. Itu juga sudah banyak. Nah, selain itu, fikih juga membahas tentang dorongan sepihak. Apa itu dorongan sepihak yang dibahas? Yaitu tentang perjanjian-perjanjian secara sepihak. Misalnya perceraian, bagaimana metodenya dan sebagainya. Sumpah itu seperti apa, pembatalannya juga seperti apa, atau pernyataan dan imbalan juga seperti apa. Dan di bab terakhir, Murtada Mutahari juga menjelaskan tentang hukum-hukum praktis sehari-hari. Misalnya kehalalan dan keharaman, tentang zat-zat yang haram. Karena kan haram itu tidak selamanya haram secara perolehan. Misalnya harta yang diperoleh dari korupsi atau mencuri. Tapi ada juga haram dari sifatnya, dari zatnya. Misalnya anjing, babi. Walaupun anjing itu adalah anjing dan babi yang Anda beli secara halal, tapi zatnya itu haram. Begitupun sebaliknya. Walaupun Anda memakan zat yang halal, misalnya ayam, tapi digunakan dari nyolong ayam tetangga, itu juga haram jatuhnya. Nah, itu dibahas juga dalam hukum Islam. Misalnya juga tentang kepemilikan, peradilan. Nah, ini juga ada mata kuliahnya di dalam Fakultas Hukum, yaitu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, dalam hal ini agama Islam. Dan kemudian sanksi-sanksi, termasuk pula hukum pidana. Nah, di dalam buku yang kami susun itu kita bagi secara garis besar 3. Bagian pertama tentang dasar-dasar hukum Islam, misalnya maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat. Kemudian di bagian 2, yang mana di bagian pertama ini kami bagi 5, di bagian kedua bicara tentang karakteristik hukum Islam itu apa saja. Kami bagi berdasarkan 6 departemen di Fakultas Hukum, yaitu hukum pidana yang disebut sebagai jinayat, hukum tata negara Islam yang disebut sebagai siasah, hukum keperdataan Islam yang disebut sebagai hukum keluarga Islam, dan kemudian hukum, bahkan ada hukum internasional yaitu hukum perang. Itu hukum perang dibahas juga, kapan harus jihad, kapan harus difak, dan sebagainya. Yang kelima itu adalah hukum masyarakat pembangunan, itu berbicara tentang muamalah. Dan yang terakhir itu adalah hukum acara itu sendiri, yaitu tentang hukum acara peradilan agama. Dan di bagian ketiga buku yang kami susun, kami membahas tentang fikih kontemporer. Misalnya fikih tentang artificial intelligence, fikih tentang cryptocurrency, fikih tentang perbankan syariah, asuransi syariah, dan kemudian fikih-fikih yang relevan dengan isu-isu kontemporer. Nah, sebagai penutup, misalnya Murtada Mutahari juga menjelaskan tentang peranan di dalam hukum Islam ini dalam membentuk akhlak kita setiap hari. Izinkan saya menutupnya dengan 4 hadis yang kemudian dirumuskan oleh salah satu penyebar agama Islam di tanah Sulawesi, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Hadis yang pertama itu ketika seorang Arab Badui bertanya apa esensi dari Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis pertama bahwa esensi dari Islam adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kemudian
Pada hadis lain, seorang sahabat bertanya, apa esensi dari ma'rifatullah atau mengenal Allah? Esensi dari mengenal Allah, kata Rasulullah SAW bersabda, adalah akhlak yang baik atau husnul khuluq. Di hadis yang lain, seorang sahabat juga bertanya, apa esensi dari husnul khuluq, akhlak yang baik? Rasulullah SAW menjawab dalam sabdanya bahwa husnul khuluq esensinya adalah silaturahmi. Dan pada hadis pamungkas, hadis yang terakhir, sahabat juga bertanya pada waktu yang lain, apa esensi dari silaturahmi? Esensi dari silaturahmi menurut sabda Rasulullah SAW adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang yang tertindas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.